Aldo, kamu yakin? Tetap mau nikah sama dia? Do, aku ini saudara kamu. Aku ngomong gini, karena aku pengen terbaik buat kamu. Ya, mungkin kamu cinta sama dia atau enggak, itu urusan kamu. Tapi kamu juga harus ingat, Nadia dan Pak Encep sedang menekan Opa supaya kalian cepat nikah. Ya, dari situ aku bisa berpikir, berarti ada sesuatu yang mereka harapkan dari keluarga Saputra. Dan satu lagi, Do. Papa nggak setuju kalau kamu nikah sama Nadia. Papa nentang kamu jadi mantunya Encep. Terus, Van, menurut lu, gua harus gimana? Menurut aku, jangan nikah dulu. Tunggu ingatan kamu kembali ya. Iya, Van. Lu benar. Nanti kalau kita sampai rumah, kamu telepon Nadia dan bilang sama dia, gimana kalau pernikahan kalian ditunda aja sampai ingatan kamu kembali. Iya sayang, kamu lagi ngapain? Halo, Nat. Aku mau ngomong serius. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba serius kayak gini? Aku minta pernikahan kita ditunda. Apa? Iya, Nat. Aku harus kembaliin pikiranku. Aku nggak mungkin menikah dengan kondisiku seperti ini. Enggak Aldo. Itu nggak jadi alasan. Kamu masih inget kan sama aku? Maaf, Nat. Aku nggak bisa. Enggak. Pokoknya resepsi kita nggak boleh dibatalin. Udah disiapin semua Aldo. Dari catering, undangan, semuanya udah siap. Kita nggak bisa batalin kayak gitu aja. Nadia dan Pak Encep sedang menekan Opa supaya kalian cepat nikah. Ya, dari situ aku bisa berpikir, berarti ada sesuatu yang mereka harapkan dari keluarga Saputra. Enggak, Nat. Enggak. Aku nggak bisa nikah sekarang. Aku harus kembaliin kondisiku pulih dulu, baru aku bisa nikahin kamu. Egois kamu. Jahat kamu sama aku Aldo. Kamu sendiri yang bawa penghulu sama aku, terus kamu nikahin aku, sekarang kamu kayak gini sama aku. Hah? Pokoknya pernikahan kita nggak boleh dibatalin. Do, kamu gimana sih?
Kenapa kamu tiba-tiba bisa membatalkan resepsi pernikahan kamu? Aku tidak membatalkan, Ma. Tapi aku menunda. Aku menunda pernikahanku sampai benar-benar ingatanku tuh pulih. Dan Aldo berpikir kalau untuk apa Aldo menikahi seorang wanita yang belum tentu Aldo cintai. Kamu nih ngomong apa sih, Do? Kamu udah hilang akal ya? Mas. Tenang. Kasih Aldo waktu untuk berpikir pelan-pelan. Biar dia tenang dulu. Aldo. Coba kamu pikirkan baik-baik. Semua persiapan pesta pernikahan kamu dengan Nadia sudah lengkap. Gedung, dekorasi, catering, bahkan undangan sudah dicetak lagi dan sudah disebar. Jadi pesta pernikahan kamu ini nggak mungkin dibatalkan, Nak. Ya lagi pula Aldo, itu semua yang nyiapin Om Encep. Dan kita nggak perlu bayar apa-apa di sini. Gak enak dong, tiba-tiba sekarang kamu membatalkan resepsi pernikahan di detik-detik terakhir, Do. Itu sama aja kamu mencoreng nama baik Mama, Papa, dan Opa. Aldo, coba kamu pikirkan baik-baik. Kamu kan udah bertunangan lama dengan Nadia. Kamu sendiri nikah sama Nadia nggak bilang sama kami. Nggak bilang sama Mama, Papa, Opa. Ya udah kenapa nggak sekalian aja kamu teruskan pernikahan resepsi kamu? Mah, ini soal pilihan hidup. Aldo benar-benar ingin memulihkan pikiran Aldo dulu. Kalau Aldo sudah pulih ingatan Aldo, ya mungkin Aldo akan siap nikah. Dan Aldo sudah bilang tadi kalau Aldo tidak membatalkan, tapi Aldo menundanya, Mah. Jadi, tolong, untuk kali ini, Aldo benar-benar membutuhkan waktu yang lebih tenang dulu. Aldo, mau kemana kamu? Aldo, tunggu. Mama masih mau ngomong. Keputusan kamu untuk membatalkan resepsi pernikahan kamu ini pasti dipengaruhi sama Revan kan? Emangnya dia bilang apa sih sama kamu? Kan terakhir kamu sering bersama-sama kan? Pasti dia kan yang menghasut kamu untuk membatalkan semua resepsi ini. Mah, dalam keputusan ini, Revan gak ikut campur. Ini pernikahan Aldo. Ini keputusan Aldo. Dan ini hidup Aldo. Jadi, tolong jangan bawa orang lain. Aku gak percaya sama omongannya Aldo. Ini omong kosong. Kepalanya Aldo tuh lagi sakit. Mana mungkin dia bisa bikin keputusan sebesar ini? Mau membatalkan resepsi pernikahan? Enggak. Ini pasti ada seseorang yang mencuci otak dia. Jadi kamu pikir aku yang mencuci otak dia? Gak tahu. Ya kan kamu yang selalu menentang keputusan aku sama Papa. Kapan sih aku bisa benar di mata kamu? Kapan? Karena kamu emang salah. Jaga wanita ini baik-baik. Ya. Walaupun nyawa kalian taruhannya.
Dan ingat, jangan sampai ada orang yang tahu di mana dia berada. Paham? Paham, Bos. Ada apa lagi, Nat? Apa, Nat? Kenapa, sayang? Pak, tadi Aldo telepon aku, katanya dia mau batalin resepsi pernikahan kita. Apa? Dia bilang begitu? Iya, Pak. Ini pasti gara-gara si tua brengsek Hendra itu. Dia mulai memainkan permainan busuknya. Pertama, dia mencoba menculik Rizka. Setelah gagal, dia mengancam untuk membatalkan pernikahan kalian. Aku sudah muak dengan permainannya. Sudah, Ting. Ya, kamu tenang aja. Papa akan membereskan masalah ini. Oke, sudah. Ya. Untuk sementara, kamu bisa lega. Aldo sudah mutusin untuk menunda pernikahannya. Nah, sekarang kita bisa ngulur waktu untuk masuk ke rumahnya Ncep dan kita cari mama kamu di sana. Syukurlah, Van. Makasih ya kamu udah bantuin aku. Aku nyesal banget udah pergi dari sana. Kalau aja aku tahu Van Mama ada di sana, aku bakal ngelakuin cara apapun buat bawa Mama keluar dari villa itu. Maafin aku, Tiara. Sampai sekarang, aku belum berhasil menolong cari mama kamu. Apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk menghibur kamu? Halo, Tiara. Coba kamu keluar balkon. Aku punya kejutan buat kamu. Sekarang? Iya, sekarang. Bentar. Kamu lihat kan? Lihat, Van. Indah banget. Kembang api itu untuk menemani kamu tidur. Itu sebagai tanda kalau kamu nggak sendirian. Kamu milik aku. Dan aku yakin kita akan menemukan mama kamu. Tolong! Tolong! Keluarkan aku dari sini! Aku harus menolong anakku! Aku harus menolong Tiara! Buka pintunya! Keluarkan aku dari sini! Katanya dia mau menolong aku untuk bisa ketemu dengan Tiara. Tapi mereka malah mengunci aku di sini.
bukan orang baik. Dia cuman pura-pura baik. Putrinya juga sama, dia jahat. Nadia bilang dia berteman dengan Tiara, tapi aku melihatnya sendiri. Dia menyakiti Tiara. Mereka berhati iblis. Mereka gak punya perasaan. Ah!